Hai, selamat siang teman-teman. Dengan Tasya di sini. Pada hari ini tuh saya mau bahas soal apakah saham itu judi gitu. Jadi kan sebelumnya itu kalau kalian nonton video-video saya sebelumnya itu saya tuh pernah cerita kalau saya tuh pakai margin, jadi pakai utang untuk membeli saham gitu. Tapi perlu dicatat ya, jadi modal saham saya itu saya udah tarik semua. Jadi sekarang ini tinggal keuntungannya gitu. Jadi saya berani banget, terlalu berani sih buat menanggung resiko yang lebih besar lagi. Jadi saya misalnya saya tuh beli bisa sampai 3 kali, jadi 4 kali modal saya. Jadi 3 kali itu utang, 1 kali itu modal saya. Terus kemarin itu harga sahamnya turun banget. Jadi kayak kemarin kan saya belinya itu BSDE, LSIP, INKP, sama Tekim. Itu turun banget. Terus kalau misalnya rasio di sekuritas saya itu batasnya 80. Jadi kalau lebih dari 80 itu kena for sale. Terus kemarin tuh sempat kayak margin saya itu 78 ya, atau 79 gitu. Jadi intinya hampir banget kena for sale. Terus saya akhirnya top up gitu uangnya. Kebetulan saya masih ada uang cash sedikit buat jaga-jaga. Jadi saya top up biar nggak kena margin call. Terus akhirnya kemarin saya memutuskan untuk mulai menjual saham saya. Jadi kayak buat rasionya semakin turun aja gitu. Jadi saya mengurangi kadar utangnya. Jadi saya jual Tekim saya udah habis. Kalau INKP saya cuma jual sedikit hari ini. Jadi kayak mulai jual sebagian. Jadi Tekim sama NKP saya jual karena dia masih BEP, jadi dia nggak rugi. Jadi kayak untung dikit tapi buat biaya admin sama biaya bunganya lah gitu. Karena bunganya lumayan tinggi ya, kayak setahun itu bunganya 16%, jadi sebulan kenanya kayak 1% lebih gitu. Terus biaya admin itu biaya jual, biaya beli, sama biaya pajak kurang lebih 0,5 lah. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 0,5% gitu. Jadi saya memutuskan untuk nurunin rasio karena kan kedepannya juga saya nggak tahu gitu, takutnya tiba-tiba turun kena margin call malah uang saya hilang semua gitu. Ini sih pembahasannya berhubungan sama apakah saham itu utang gitu. Jadi saham itu judi gitu, saham itu judi. Jadi saham itu judi atau enggak itu sangat subjektif ya. Jadi kayak banyak kan kalau kalian dengar dari cerita-cerita orang tua kalian itu pada saat krisis tahun 2008 itu saham anjlok semua. Ada yang sampai bunuh diri lah, maksudnya kayak habis semua gitu, saham-sahamnya kayak anjlok semua. Jadi sebenarnya kayak apakah saham itu judi atau enggak itu tergantung subjektifnya. Jadi sebenarnya tujuan investasi itu buat ketenangan pikiran. Jadi kayak menurut saya tujuan investasi itu buat ketenangan pikiran ya. Jadi kalian ada uang yang nantinya digunakan untuk tujuan tertentu, mau itu untuk kedepannya buat beli rumah atau kedepannya beli mobil gitu. Terus atau enggak ya pokoknya tujuan-tujuan finansial lainnya lah. Jadi menurut saya kalau kalian udah merasa investasi saham itu ingin cepat kaya, jadi kayak sebenarnya itu emang membantu sih untuk meningkatkan jumlah uang kalian. Jadi kayak misalnya kayak kalau kalian investasi 10 juta misalnya, terus setahun dia tumbuh 10% gitu. Jadi kan jadi 11 juta misalnya kayak gitu. Jadi itu kayak mempercepat lah intinya. Karena lebih tinggi dari bunga deposito, inflasi. Kalau itu kalian udah maksudnya lebih paham lah untuk investasinya gitu. Apalagi kalau long term sebenarnya beberapa saham secara historical tuh naiknya stabil gitu. Tapi kalau kalian mikirnya pengen cepet kaya, terus kalian resikonya terlalu berlebihan, menurut saya itu ya bisa dibilang investasi saham itu di situ judi gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian udah ciri-cirinya itu kalian udah nggak punya ketenangan gitu, jadi kayak mulai merasa takut kira-kira besok sahamnya naik atau turun ya. Terus kayak dengar dari orang A, dengar dari orang B, oh saham ini mau naik langsung beli, padahal kalian nggak tahu gitu sebenarnya alasan, misalnya kalian nggak tahu cara baca audit report, kalian nggak tahu lihat support resistance misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian technical ya kalian menggunakan technical, kalian harus paham gitu ilmunya. Kalau kalian menggunakan fundamental, kalian juga harus paham gitu fundamental. Jadi lebih kayak kalian tuh tahu alasan kenapa kalian beli saham tersebut gitu. Jadi kalau dia turun, kalian nggak panik gitu dan udah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau trading plan-nya cut loss ya cut loss gitu. Jadi lebih disiplin gitu. Ya bisa dibilang menggunakan logika daripada menggunakan hati gitu. Tapi itu secara teori gampang ya, tapi secara kayak psikologis namanya manusia itu kadang kalau mau cut loss itu rasanya berat. Terus kadang kalau misalnya saya juga kalau misalnya saya kan tujuannya fundamental ya udah saya keep aja harusnya kalau turun kan, tapi begitu turun juga kena mental juga gitu. Jadi kemarin pas turun banget sahamnya itu turunnya lumayan banyak gitu. Jadi kayak dari total portofolio saya itu bisa turun kayak 22% gitu.
Sedangkan tapi sebenarnya itu tidak lebih besar kerugiannya daripada keuntungan saya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu pernah pakai margin, mujurnya saya untung, saya jual, terus kayak kemarin pas turunnya itu tidak melebihi keuntungan sebelumnya. Tapi itu saya kena mental juga, jadi kayak mulai belajar lagi nih, kayaknya kan sebenarnya saya pakai akun margin tuh belum lama gitu, jadi kemarin tuh sempat FOMO, jadi harusnya itu teori awal, perencanaan awal, harusnya itu saya beli sahamnya pakai cash aja. Nanti kalau sahamnya udah turun banget, kayak tuh saya yakin banget sama sahamnya, baru saya akan memikirkan kemungkinan menggunakan margin. Tapi kemarin karena saya FOMO, dia harganya naik, saya beli lagi pakai margin. Ya, kesalahan. Tapi untungnya kemarin sempat ada kesempatan, hari ini juga kesempatan dia BEP saya jual-jualin aja gitu. Jadi kayak mulai membenarkan lagi pola pikir gitu, jangan sampai kayak menjadikan saham ini judi gitu, karena kalau sahamnya itu judi berarti kalian itu antara untung besar atau rugi besar. Menurut saya itu agak berbahaya ya, jadi kayak kalian itu harus kayak investasinya itu resikonya itu harus bisa kalian terima gitu, jadi jangan sampai kayak jadi membuat kalian itu nggak konsentrasi kerja misalnya. Jadi karena main saham begitu untung banyak jadi kayak wah ini ngapain kerja nih, kayak lebih enak saham untungnya banyak. Tapi begitu rugi banyak jadi depresi, jadi stres, jadi nggak konsen sama kerjaan utama kalian gitu. Sebenarnya kan harusnya investasi itu sebagai kayak penolong gitu, penolong kalian buat mencapai keinginan finansial kalian itu lebih cepat gitu. Jadi intinya harusnya ada peace of mind gitu, maksudnya kayak damai gitu, maksudnya kayak harusnya sih sebagai penolong. Jadi kalau kalian udah merasa saham itu membuat kalian deg-degan, terus membuat kalian aduh besok naik atau turun ya, kalau turun gimana, bahaya gitu, itu menurut saya berarti kalian tuh udah mengambil resiko terlalu tinggi, terlalu lebih besar dari yang kalian bisa tanggung, dan itu bisa dijadikan bisa dibilang saham itu kalian anggap judi gitu. Dan apalagi kalau misalnya kalian nggak tahu alasan buat membeli saham tersebut. Yang paling penting sih itu sih menurut saya. Terus kayak ya saya sih kedepannya saya akan bener-bener liatin yang menurut saya agak serem itu di November, misalnya 2 November itu The Fed naikin suku bunga. Itu bukan berarti pasti turun ya, cuman mungkin akan lebih berfluktuasi ya sahamnya. Jadi kayak antara dia naik banget atau turun banget, tergantung ekspektasi pasar. Misalnya kalau kayak oh kira-kira inflasinya udah bakal mereda bla bla bla, bisa aja malah naik gitu. Kalau misalnya tanggapan negatif ya bisa aja turun, tuh nggak tahu. Jadi saya kurangi rasio buat jaga-jaga aja, karena saya nggak mau kayak gambling gitu, maksudnya nebak-nebak ini kira-kira jadi pasar itu hadapinnya gimana gitu. Jadi saya mengamankan posisi. Kalau sekarang saya posisinya cash semua, maksudnya beli sahamnya itu pakai cash semua, mungkin saya nggak akan jualan saham sekarang juga gitu. Cuman karena ini saya pakai margin, jadi saya jaga-jaga jangan sampai kalau turun saya kena margin call gitu. Jadi kayak dipaksa buat jual lah kalau margin call itu, karena kan saya punya utang. Jadi kayak buat mengamankan posisi gitu. Kalau dia naik ya bersyukur saya jualan lagi sahamnya gitu, akan nyicil jual lagi. Karena selain 2 November itu ada 15 November ya, apa 15-16 November itu. Jadi 15 November itu ada G20, jadi kayak di Bali nanti akan ada perkumpulan dari negara-negara. Dan kabarnya itu Rusia sama Ukraina itu bakal datang. Nah itu saya juga nggak tahu tuh, maksudnya itu akan berdampak di IHSG itu kenaikan atau penurunan gitu. Saya sih akan cari jalan aman ya, maksudnya kalau misalnya saham saya udah untung, saya mungkin akan bersih-bersih lagi gitu mungkin. Tapi akan lihat situasi, karena kayak sekarang ini banyak banget situasi ekonomi yang menurut saya itu simpang siur gitu. Ada yang orang yang bilang mau resesi, ada yang bilang aman atau apa. Jadi kayak terlalu banyak kabar-kabar di sekitar kita yang membuat kita itu akan galau dan kalut gitu. Kalau kita itu terlalu investasinya terlalu banyak gitu di saham, mungkin kayak investasi dengan jumlah yang kalian nyaman gitu, yang kalian resikonya itu kalian bisa tanggung. Jadi menurut saya kayak kalau kalian umur 20-an, 30-an masih punya pekerjaan aktif dan kalian mau investasinya lebih banyak itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian misalnya udah umur kayak di atas 50, apalagi kayak udah umur-umur memasuki umur pensiun, itu saya tidak menyarankan untuk terlalu agresif di investasi saham gitu. Jadi harus dibagi-bagi gitu. Soalnya yang paling bahaya kan kalau kita, misalnya kita udah yakin nih sama sahamnya, menurut saya pasti naik, cuman nggak tahu kapan gitu. Jadi kayak kalau dalam perjalanan dia turun mungkin aja, tapi saya kayak lumayan yakin sama fundamentalnya. Tapi kalau saya kena margin call dan harus jual sahamnya, itu kan jadinya kayak ya gimana gitu, saya nggak punya pilihan lain. Jadi saya harus menghindari hal-hal tersebut menurut saya gitu. Jadi kayak lebih mengamankan posisi lah. Tapi itu semua itu subjektif ya, jadi kayak ini bukan saran. Jadi kayak semua orang itu harus memutuskan gitu
uangnya itu harus diapain gitu. Jadi kalian bisa belajar dari orang lain, tapi semuanya itu kembali ke kalian. Sama sedikit intermezzo, saya itu nonton di Netflix, judulnya Cleaning Up, jadi film Korea. Di episode satunya aja itu udah menarik banget. Ini di film Koreanya ini kan banyak film Korea yang kalau nonton itu bikin ketawa-ketawa, terus santai, terus relax, terus kayak ya nggak usah mikir terlalu banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau Cleaning Up ini filmnya agak berat ya, soalnya filmnya itu tentang saham dan ya menjelaskan efek psikologis orang-orang lah gitu. Jadi kayak intinya dia itu cleaning service yang kerja di sekuritas saham gitu. Itu menarik kalau misalnya kalian ada punya waktu, mungkin kalian mau nonton juga oke sih. Intinya di episode 1 itu dia itu intinya dia sebenarnya ternyata keadaan ekonominya tidak seburuk itu. Jadi dia punya suami yang kerjanya lumayan stabil. Tapi semuanya itu hancur, jadi dia kayak sampai cerai dan sampai jadi terlilit hutang yang sangat besar karena judi gitu. Jadi kan ya judi sangat berbahaya sih. Jadi kayak dia sampai punya utang gede, sampai diteror rentenir gitu. Jadi kayak aduh itu psikologisnya nonton film itu agak menegangkan sih. Soalnya dia bener-bener berani mengambil resiko yang lebih karena dia mungkin mikirnya nothing tulus ya kalau di film itu ya. Jadi kayak karena udah terjerat judi terus semakin dalam gitu. Jadi kayak dulu kan judi itu kayak jelas kan kayak misalnya judi tradisional kayak poker gitu atau apa gitu ya. Saya juga nggak pernah main judi yang tradisional. Misalnya judi gitu nggak pernah sih. Jadi kayak ya pokoknya judi itu dulu jelas lah. Tapi sekarang itu kalian tuh sebenarnya bisa jadiin judi itu saham, kripto, itu semua bisa gitu. Jadi kayak tergantung kalian sendiri apakah kalian menganggap saham itu judi atau enggak gitu. Intinya sih saya benar-benar menyarankan kalian tuh kalau misalnya nggak mau menjadikan saham itu judi, itu mending kayak resikonya yang bisa ditanggung pertama, terus yang kedua kalian tuh tahu persis apa alasan kalian beli saham tersebut dan sebisa mungkin cari posisi aman, jangan yang sampai kayak kalau kalian benar kaya banget terus kalau salah miskin banget. Terus kayak kemarin itu teman saya tuh ada yang saya saranin, jadi dia itu main kripto itu dia jadi kalau dia misalnya kan mainnya pakai feature ya, jadi kayak dimasukin misalnya $10, dia untung $5, 15 dimasukin 15, dia untung 5 lagi 20 dimasukin 20. Kalau kayak gitu kan kayak walaupun 10 kali benar, begitu satu kali salah di akhir itu uangnya habis semua gitu. Jadi kayak saya saraninnya itu mainnya konsisten jumlahnya. Jadi kalau misalnya $10 dia untung $5 nya dipindahin dulu di akun lain, ditarik dulu. Terus $10 itu dimainin lagi gitu misalnya. Jadi jangan digulung gitu kalau misalnya mainnya kayak pakai probabilitas. Jadi kalau menurut saya kalau agak judi itu kayak mainnya pakai probabilitas gitu. Jadi kalian kalau benar untung, kalau salah rugi gitu. Jadi bener-bener bukan sesuatu yang pasti gitu. Ya probabilitas lah kayak gitu. Ya mungkin sekarang juga banyak robot trading ya yang kayak jelas judi sih sebenarnya. Kalau robot trading kayak lebih menyeramkan lagi. Saya tapi belum pernah pakai robot trading jadi nggak mau terlalu komen. Cuman udah banyak banget beritanya yang kena tipu dan lain-lain. Jadi emang harus hati-hati karena kadang mikirnya mau cepet kaya gitu dengan cara yang mudah, tapi sebenarnya itu tidak demikian gitu. Itu lebih kayak menjual mimpi gitu, kayak judi, lotre dan lain-lain lah gitu menurut saya. Terus sama ya cerita dikit juga ya. Jadi ada teman saya yang agak bikin saya shock, soalnya dia bilang dia mau berhenti kerja terus mau fokus di saham, tapi sebelumnya dia baru investor pemula, jadi kayak baru mau belajar gitu. Saran saya jangan ya, jadi kayak kalau kalian baru belajar, dia udah bilang dia ada modalnya, tapi itu serem banget dengernya. Kayak modal itu kan kadang itu kan modalnya itu cuma 1 kali gitu. Jadi kalau misalnya modalnya habis ya udah habis gitu. Kalau kalian nggak punya pekerjaan itu sangat-sangat menyeramkan ya, dan sangat-sangat tidak dianjurkan gitu. Karena kayak mungkin secara teori kalian tuh bisa paham gitu, jadi kayak bisa belajar dari buku, denger YouTube, kalian tuh banyak banget informasi-informasi yang kalian bisa dapat. Tapi bisa aja secara psikologis kalian tuh belum siap gitu, karena kalian pada saat misalnya teorinya misalnya turun 5% cut loss misalnya, atau teorinya mau turun berapapun ditahan karena fundamental, kita yakin naiknya, harganya akan naik. Tapi apakah kalau kalian lihat dia minusnya merah-merahnya banyak banget, apalagi kalian tuh tahan gitu dengan teorinya gitu. Jadi kayak saran saya sih emang perpanjang dulu ya. Jadi kayak latihan dulu secara mental dan teori, terutama mental, karena kayaknya kalau di saham itu yang paling berat itu justru psikologisnya, bukan secara teori, karena teori itu banyak banget buku-buku sama YouTube. Dan
kayaknya di US gitu apa kayak ada sekuritas yang gede banget tiba-tiba bangkrut gitu. Jadi bukan mereka nggak pintar loh, mereka itu pintar gitu. Semua ada banyak orang pintar di situ tapi bisa bangkrut gitu. Jadi kayak ada efek, menurut saya ada efek psikologis mau yang kayak keuntungan lebih banyak. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya baca, saya lupa dengarnya itu kasus sekuritas apa, tapi dia kayak intinya dia pakai utang sih yang salah terus tiba-tiba anjlok gitu. Jadi kayak ya jangan terlalu overconfidence ya. Jadi kayak perbanyak latihan, terus kayak kalau bisa jangan langsung berhenti kerja terus mau fokus di saham, terus anggapannya saham itu bisa menggantikan pekerjaan semula kalau kalian tuh belum benar-benar ahli gitu. Kalau misalnya kayak udah lama banget, misalnya kayak udah di atas 5 tahun, terus kalian yakin banget, terus untung terus kalau misalnya terjadi sesuatu kemungkinan terburuk pun kalian tuh nggak apa-apa gitu, kalian tuh ada bantalan-bantalannya, nggak apa-apa, kalian mau berhenti kerja terus fokus di saham gitu. Tapi bosan sih kalau misalnya kalian tuh kayak nggak ada kerjaan aktif, nggak ada jadwal, paling kalian tuh nanti bisa aja. Jadi sebenarnya kayak tujuan dari penghasilan dari saham menurut saya itu kayak kalau misalnya kalian bisa hidup dari saham, lebih enaknya itu bukan berarti kita tidur-tiduran ya terus nggak kerja lagi ya, tapi lebih kayak kita tuh punya pilihan gitu. Ini suara saya agak serak ya, lagi agak batuk. Kalian tuh punya pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kalian misalnya nggak menyukai pekerjaan yang sekarang, kalian tuh bisa cari kerjaan yang lain gitu. Jadi kayak nggak terlalu takut lah resikonya kalau tiba-tiba kayak pindah ke tempat kerjaan lain terus di PHK atau gimana gitu. Karena kalian tuh udah ada saham misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke, ya menurut saya sih investasi saham itu harusnya lebih ke ketenangan pikiran sih. Jadi bukan cepet kaya, bukan 10 juta, tiba-tiba sebulan jadi 100 juta. Itu kayaknya investasi bodong, jadi harus hati-hati. Jadi kayak yang menjual mimpi terlalu cepat itu biasanya bodong, nggak ada yang pasti soalnya di dunia ini. Jadi kayak ya please hati-hati ya teman-teman, sehat selalu. Dan kemarin memang IHSG berdarah-darah, semoga kalian tetap cuan. Bila video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih.